Halo teman-teman, kembali lagi di AS Anim. Mohon maaf karena sudah lama tidak upload. Di sawah masih banyak kerjaan. Kali ini kita akan bahas best setter ya. Ini versi AS Anim tentunya. Setter yang akan kita bahas diantaranya Kageyama, Miya Atsumo, dan Oikawa Toru. Karena banyak banget yang bertanya seperti ini. Oke, baik. Ketiga setter ini punya kelebihannya masing-masing. Namun, dari kelebihan mereka, kita akan ambil mana yang paling menonjol. Dikarenakan Haikyuu ada time skip, maka kita akan bahas jadi dua, yaitu before time skip dan after time skip. Oke, before time skip. Di sini kami berpendapat, sebelum time skip, Atsumo lebih unggul daripada Oikawa maupun Kageyama. Jika kalian tanya kenapa, ya, jawabannya karena kemampuan Atsumo saat ini dapat dibilang sudah matang, meskipun masih dapat berkembang. Berbeda dengan Kageyama yang masih terus mencoba hal baru, apalagi Oikawa yang sudah menyadari bahwa dia sudah mencapai batas teratas dari kemampuannya. Untuk kemampuan Atsumo sendiri diantaranya adalah servis. Kalian tentu tahu Atsumo saat SMA sudah bisa melakukan dua servis, yaitu jump serve dan jump floater. Berbeda dengan Oikawa dan Kageyama yang hanya bisa melakukan jump serve saja. Kalau masalah kekuatan serve, tentu Oikawa yang nomor wahid. Selanjutnya adalah umpan kualitas tinggi. Dalam masalah memberi umpan, Kageyama sudah mengakui kemampuan Atsumo. Menurut Kageyama, umpan yang diberikan Atsumo sangat mudah dipukul. Karena Atsumo selalu berprinsip, ia akan memberikan umpan terbaiknya kepada spiker. Bahkan dalam posisi jongkok pun, Atsumo berusaha untuk memberikan umpan overhead agar umpannya dapat dengan mudah dipukul oleh spiker. Lalu kemampuan Atsumo yang tidak boleh dilewatkan adalah ia bisa meniru umpan cepat Kageyama dalam sekali coba. Padahal Kageyama butuh waktu berbulan-bulan untuk menguasainya. Berbeda dengan Atsumo, umpan Kageyama selalu berusaha membuat spiker mengeluarkan 100% kemampuannya. Contohnya adalah umpan kepada Tsukishima. Kageyama selalu memberikan umpan yang tinggi untuk memaksimalkan lompatan Tsuki. Hal itu sangat baik, namun lebih cepat menguras fisik spiker. Lain halnya dengan Oikawa. Menurut kami, kemampuan umpan Oikawa mirip dengan Atsumo. Ya, karena Oikawa berprinsip kemampuan 6 orang lebih efektif. Namun karena Oikawa tidak jenius, ia tidak mau mencoba hal gila seperti Atsumo dan Kageyama. Oke, sebenarnya banyak lagi kemampuan ketiga setter itu, tapi menurut kami itu perbedaan paling menonjol. Lalu lanjut ke after time skip. Nah, di after time skip ini kami berpendapat bahwa Kageyama lebih unggul dari Atsumo dan Oikawa. Penilaian kami ini tidak hanya didasari serve dan setting atau umpan saja, namun kemampuan keseluruhan. Untuk serve dan setting mereka bisa dikatakan imbang. Ya, karena tidak banyak pertandingan yang memperlihatkan mereka, jadi agak susah sih untuk membandingkannya. Namun di sini efek kejeniusan sangat terlihat, di mana saat after time skip Kageyama sudah bisa melakukan umpan dengan satu tangan. Sedangkan Atsumo bisa menambahkan jumlah serve-nya menjadi 3 serve. Serve ketiga Atsumo adalah hybrid. Lalu, bagaimana dengan Oikawa? Tidak banyak yang diketahui. Soalnya Oikawa muncul hanya saat melakukan serve saja. Itu saja serve-nya dapat ditahan oleh Kiyomi Sakusa. Tetapi mustahil Oikawa tidak berkembang. Apalagi dia dimentori oleh setter terbaik Argentina pada masanya, yaitu Jose Blanco. Pada after time skip ini, pasti kemampuan mereka bertiga sudah matang, dan tidak banyak coba-coba lagi tentunya. Hal itu dibuktikan dengan mereka terpanggil ke timnas mereka masing-masing. Oh ya, kita sedikit bahas alasan Oikawa pindah negara ya. Ini menurut kami pribadi, Oikawa itu orangnya sangat pembenci. Hal itu sudah terlihat sejak ia SMP. Di SMP, ia sangat ingin mengalahkan Ushijima, hingga ia tidak mau satu sekolah dengan Ushijima. Sampai lulus SMA, ia gagal untuk mengalahkan Ushijima. Ia hanya bisa mengalahkan Ushijima dalam satu set saja, itu pun mereka kalah 2-1. Dan di akhir kelas 3, ia mempunyai dendam pribadi dengan adik kelasnya yaitu Tobio-chan.
ia jadi tertantang untuk mengalahkan adik kelasnya itu. Ya mungkin itu sih salah satu alasan Oikawa melakukan naturalisasi. Ia ingin mengalahkan Kageyama dan Ushijima dalam sekali tanding.